Dipun mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sadaqallahul adzim. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, saderengipun monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu menika kanthi wawasan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salajengipun monggo kula panjenengan tansah muji syukur dumateng rasa dalam Allah Subhanahu wa taala dene menapa dalu menika kula panjenengan taksih pinaringan rahmat saha nikmatipun saengga saged bermuwajah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Monggo sareng-sareng kita ngucap tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kanthi raos syukur menika kala wau Allah tansah nambahi nikmat dhateng kula panjenengan sedaya. Salajengipun selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha keluarga, sahabat, kerabat lan tiyang-tiyang ingkang nderek lampahipun ngantos benjing dumugi yaumul kiamah. Lan mugi-mugi kula panjenengan termasuk ingkang benjing tansah pikantuk syafaat saking panjenenganipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun monggo dalu menika kita menata niat menghadirkan hati kita bahwa kita berkumpul di sini bersama-sama semata-mata mengharapkan rahmat karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rahmat karunia itu mudah-mudahan dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk keberkahan kita, majelis kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita yang lainnya, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu semua, mari kita bertawasul kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah. Liridallah wa li safati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, malam ini kita kembali melanjutkan kajian terkait dengan Kitab Nuzhatul Muttaqin, jalan menuju atau jalan-jalan menuju ketakwaan. Kita sampai kepada bab ke-7. Judulnya Yakin dan Tawakal. Ini kalimat yang sering kita dengar, kita ucapkan tentang keyakinan dan tawakal. Nah, di bab ini nanti akan dijelaskan beberapa terkait dengan hal itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Di kitab ini, di awal tentang bab yakin dan tawakal, dikutip
Quran surah Al-Ahzab ayat 22 yang saya bacakan di depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini berkaitan Perang Ahzab. Perang Ahzab itu adalah salah satu perang yang dialami oleh baginda Nabi dan para sahabat yang berhadapan dengan pasukan multinasional. Kenapa Pak multinasional niku? Pasukan dari berbagai negara, dari berbagai suku, dari berbagai kabilah. Peperangan yang sangat besar. Musuhnya kuatah. Makanya ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, jadi musuhnya memang banyak sekali, maka yang mereka ucapkan adalah, atau apa yang mereka lakukan adalah, bukan kemudian basa Jawane napa Pak, ngedap, musuhnya wakeh. Nah, tidak seperti itu. Kemudian mundur. Atau kemudian ciut nyalinya. Karena memang musuhnya betul-betul banyak. Yang namanya pasukan sekutu itu ya banyak. Nah, mungkin Pak Endan yang bisa menjelaskan kalau berhadapan dengan pasukan sekutu itu seperti apa. Saking banyaknya. Dan pengalaman di ketentaraan. Nah, kaum muslimin ini justru ketika melihat seperti itu, apa yang mereka katakan adalah, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Bahwa Allah dan Rasul-Nya mengabarkan kepada mereka bahwa mereka akan menghadapi pasukan yang besar. Tetapi Allah akan bersama dengan mereka. Dan mereka dengan itu membuktikan, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Kondisi itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Allah, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Jadi kaum muslimin, kaum mukmin begitu melihat musuhnya yang begitu banyak, begitu besar, justru menambah kuat imannya. Karena mereka sudah berpengalaman sebelumnya ketika menghadapi kaum kafir Quraisy dalam perang Badar, yang jumlah mereka kaum muslimin itu hanya 309 orang kalau tidak salah saya ingat, berhadapan dengan 1.000 orang kaum Quraisy dengan persenjataan yang lengkap. Sementara mereka berangkat dengan seadanya. Sing duwe petil yang gawa petil, sing duwe pisau yang gawa pisau, sing duwe pedang bawa pedang. Sementara kaum Quraisy adalah pasukan perang yang lengkap dengan baju zirah, dengan tameng, dengan pedang atau tombak, dan sudah membawa perbekalan yang cukup. Karena kaum muslimin saat itu hanya ingin mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tapi Allah pertemukan mereka dengan pasukan perang. Maka pengalaman itu dan di dalam perang itu Allah menangkan mereka. Allah menangkan mereka di atas pasukan yang besar itu. Maka ketika dihadapkan dengan pasukan yang begitu besar, justru orang-orang mukmin ini menambah keimanan dan keyakinan mereka. Di ayat yang lain yang hampir senada dengan ini, Quran surah Ali Imran ayat 173 dan 174, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu inna
innan nasa qad jama'u lakum fa'ahshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surah Ali Imran ayat 173-174. Dari ayat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat dalam tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia, disebutkan, dan mereka itu adalah orang-orang yang sebagian kaum musyrikin berkata kepada mereka. Jadi mereka alladzina qala lahumun nas, ini adalah orang-orang mukmin yang sebagian orang-orang musyrik mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya telah membulatkan tekad mereka untuk kembali menyerang kalian, untuk memusnahkan kalian. Maka waspadalah kepada mereka dan takutlah terhadap mereka, karena tidak ada kekuatan dari kalian untuk menahan mereka. Karena orang-orang musyrik ini melihat pasukan Abu Sufyan, Quraisy dan orang-orang yang dikumpulkannya itu jumlahnya cukup besar untuk mengalahkan kaum muslimin. Sehingga mereka menakut-nakuti istilahnya, ojo budal, kalah-kalah kowe engko. Nah, begitu bahasa kita. Ya. Namun intimidasi itu justru meningkatkan keyakinan dan kepercayaan orang-orang yang beriman terhadap apa yang Allah janjikan kepada mereka. Dan tidak membelokkan mereka dari tekad mereka. Maka mereka berjalan menuju apa yang dikehendaki Allah. Dan apa yang mereka katakan, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa yang mereka katakan adalah hasbunallah, artinya cukuplah Allah sebagai penolong kami. Wa ni'mal wakil, dan dia sebaik-baik pelindung yang diserahkan pengaturan urusan hamba-hambanya. Makanya kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ini adalah kalimat yang dianjurkan, disunahkan untuk kita wiridkan dan kita jadikan sebagai bagian dari zikir kita dalam keseharian. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan Allah adalah sebaik-baik pelindung bagi kita. Maka dengan kondisi seperti itu, kata Allah, fanqalabu bi ni'matin minallah, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Kembali dari mana? Dari Hamro al-Asad, yaitu tempat di mana pertemuan pasukan ini menuju Madinah dengan oleh kenikmatan dari Allah berupa pahala yang besar dan keutamaan darinya berupa kedudukan yang tinggi. Dan sesungguhnya mereka telah bertambah keimanan dan keyakinan serta juga berhasil menghinakan musuh-musuh Allah dan beruntung dengan memperoleh keselamatan dari terbunuh dan peperangan. Serta mereka mengikuti keridhaan Allah. Sedangkan Imam Ibnu Katsir
dari dua ayat ini meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, diriwayatkan dari Aisyah, orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Aisyah berkata kepada Urwah, wahai saudaraku, ayahmu termasuk di antara mereka, Az-Zubair dan Abu Bakar, ketika Rasulullah SAW mengalami kekalahan di perang Uhud dan orang-orang musyrik mundur dari pertempuran. Rasulullah SAW khawatir mereka akan kembali, lalu beliau bersabda, siapa yang akan kembali melihat jejak mereka? Kemudian 70 orang dari mereka, termasuk Abu Bakar dan Zubair, mengajukan diri untuk melakukan itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu luar biasa sikap seorang mukmin terhadap keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika ditakut-takuti dengan musuh yang besar pun, justru jumlah musuh itu semakin menguatkan keyakinan dan keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Di ayat yang lain, Al-Furqan ayat 58, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi 'ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Jadi perintah untuk bertawakal kepada Allah yang maha hidup. Kemudian ayat berikutnya adalah Quran surah Ali Imran ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jadi penegasan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya dalam Quran surah At-Talaq ayat yang ketiga, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini adalah janji Allah. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam Quran surah Al-Anfal yang kedua, salah satu ciri orang-orang yang mukmin, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Rabblah mereka bertawakal. Jadi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini salah satu atau beberapa ciri karakter orang-orang yang beriman, yaitu ketika disebut asma Allah, hatinya bergetar. Ketika dibacakan ayat Allah, imannya bertambah, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Itu beberapa ayat yang dikutip dalam kitab ini terkait dengan yakin dan tawakal. Berikutnya adalah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 74. Hadisnya panjang, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayyal umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan nabiyya laysa ma'ahu ahad itrufi ali sawadun 'azimun fadanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu walakin inzur ila al-ufuq fa idza sawadun 'azim faqila li unzur ila al-ufuqil akhar fa idza sawadun 'azimun faqila li hadhihi ummatuk wa ma hum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adabin thumma nahada fadakhala manzilahu fakhada an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adabin faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'duhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an wa dzakaru asya'a fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala malladhi takhuduna fih fa akhbaruhu faqal humul ladina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun faqama Ukkashah ibn Muhsin faqal ud'u Allah ay yaj'alani minhum faqala anta minhum thumma qama rajulun akharu faqal ud'u Allah ay yaj'alani minhum faqal sabaqaka biha Ukkashah muttafaqun alaih. Hadisnya cukup panjang ya, mudah-mudahan bisa dijelaskan dengan ringkas nanti. Saya baca artinya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beberapa umat diperlihatkan kepadaku. Aku melihat seorang nabi disertai sekelompok kecil, tidak lebih dari 10 orang. Dan ada lagi nabi yang disertai seorang atau 2 orang. Dan ada pula nabi yang tidak disertai seorang pun. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku kelompok besar. Aku menyangka mereka adalah umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, ini adalah Musa alaihissalam dan kaumnya. Lihatlah ke ufuk. Aku memandang, ternyata ada kelompok besar. Dikatakan lagi kepadaku, pandanglah ke ufuk yang lain. Ternyata juga ada kelompok besar. Dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Orang-orang memperbincangkan tentang mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Sebagian ada yang berkata, barangkali mereka adalah orang-orang yang selalu menyertai Rasulullah SAW atau para sahabat. Sementara yang lain mengatakan, mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak menyekutukan Allah. Mereka mengemukakan pendapat masing-masing. Ketika Rasulullah SAW keluar lagi, beliau bertanya, apa yang kalian perbincangkan? Setelah mereka memberitahu, Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak menjampi, tidak minta dijampi,
tidak menganggap sial sesuatu, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ukasyah bin Mihsan berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah semoga Dia berkenan menjadikan aku termasuk di antara mereka. Rasulullah menjawab, engkau termasuk di antara mereka. Kemudian seorang yang lain berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah semoga Dia berkenan menjadikan aku termasuk di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 5705 dan Muslim nomor 220. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini panjang. Setelah saya bacakan tadi tergambar ceritanya. Baginda Nabi bercerita kepada para sahabat, beliau suatu saat dinampakkan oleh Allah dengan kaum-kaum terdahulu. Ada nabi yang pengikutnya enggak sampai 10. Ada nabi yang hanya diikuti oleh 2 atau 3 orang. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki seorang pun pengikut. Kemudian beliau dinampakkan dengan sekelompok besar manusia yang mengikuti nabinya, dan beliau mengira itu adalah umatnya. Maka diberitahukan kepada beliau, ini adalah Musa dan pengikutnya. Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Maka kemudian baginda Nabi diperintahkan, lihatlah ke ufuk. Ufuk ini kan jarak yang jauh, deloken sing kono, sisi kono. Ternyata di sana nampak banyak sekali umat. Kemudian diperintahkan lagi, lihatlah lagi ke ufuk yang lain, dan ternyata di sana banyak sekali umat. Dan diberitakan kepada beliau, itu adalah umatmu. Dan yang istimewa di situ disebutkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Nah, kemudian setelah bercerita seperti itu, baginda Nabi bangkit dan masuk ke dalam rumah beliau. Nah, setelah itu para sahabat ngobrol, diskusi, Pak. Sopo yo kira-kira? Nah, begitu. Pasti mereka adalah ini, dan seterusnya. Diskusi panjang lebar, kemudian baginda Nabi ternyata keluar lagi kepada mereka dan bertanya, apa yang kalian perbincangkan? Nah, kemudian mereka bercerita kepada baginda Nabi. Maka kemudian baginda Nabi menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang tidak menjampi. Maksudnya tidak ke dukun, tidak menjadi dukun dan tidak ke dukun. Jampi itu maksudnya di situ. Kemudian tidak menganggap sial sesuatu. Tatoyur. Bapak para jamaah pirsa nggih, tatoyur itu menganggap sial sesuatu. Nomor 13 sial, terus itu tidak boleh. Orang yang menganggap sial nomor 13, maka dia akan terhalang dari masuk surga tanpa hisab. Mung goro-goro meyakini angka 13 ki sial, itu menghalangi masuk surga tanpa hisab. Apalagi lebih dari itu. Lek ana swara manuk, napa Pak? Gagak, wah ki sial. Ono tekek muni ini lho, wah engko sial. Nah, itu tidak boleh. Orang yang meyakini hal seperti itu, maka dia akan terhalang dari masuk surga tanpa hisab. Karena tidak boleh. Dan yang ketiga, kata baginda Nabi, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Jadi orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka demi mendengar itu, sahabat niku karakternya macam-macam, Pak. Ada sahabat yang langsung tanggap, dia langsung berdiri. Namanya sinten mau? Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah ini langsung berdiri. Mendengar seperti itu, dia langsung berdiri meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, semoga Dia berkenan menjadikan aku termasuk di antara mereka. Di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab,
tanpa siksa. Maka Rasulullah menjawab, engkau termasuk di antara mereka. Nah, ini luar biasanya sahabat, cerdas. Langsung berdiri. Melihat ada sahabat lain berdiri dan meminta kepada Rasulullah untuk mendoakannya. Apa jawab Rasulullah? Engkau telah keduluan Ukasyah. Jatain dongo ini cuma siji pas kui. Nah, jadi sing sekaligus gak bagian dongo. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa bersegera dalam kebaikan itu sesuatu yang luar biasa. Dan dicontohkan oleh sahabat Ukasyah bin Mihsan ini dengan respon yang sangat cepat. Sahabat yang lain masih mikir-mikir, ngono dia langsung ngewadet, ya Rasulullah doakan, aku termasuk di dalamnya. Dan kata baginda Nabi, engkau termasuk di antara mereka. Jadi ada beberapa kalimat yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bahwa ada nabi yang tidak diikuti oleh banyak pengikut. Ada yang kurang dari 10, ada yang hanya 2 atau 3, bahkan mung dewean. Nah, ada nabi yang seperti itu. Makanya ketika kita bermajelis pun nggak usah berkecil hati. Pak sing tau kok sithik, ora apa-apa siji wae ora masalah gitu. Nabi ae ora ana sing ora anak pengikute, kan begitu. Ini agar menguatkan kita bahwa tugas kita adalah melakukan kebaikan. Tugas kita adalah menyeru. Tugas kita adalah mengajak. Yang menggerakkan hati, memberikan hidayah dan petunjuk adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berkecil hati ketika kita bermajelis kemudian sedikit, dan juga jangan berbangga ketika yang hadir ternyata banyak. Sama saja, karena contohnya seperti itu. Yang penting adalah bagaimana kita menguatkan keyakinan dan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla sehingga menumbuhkan tawakal kepadanya. Jadi ada kalimat la yarqun, ya, tidak menjampi. Ya, ini mereka tidak membaca sesuatu yang digunakan untuk berlindung dari suatu kejahatan yang sudah terjadi atau yang akan terjadi selain dari kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Wala yatatayyarun, tidak menganggap sial sesuatu, ya. Jadi dalam bahasa ini disebut tatayur, ya. Tatayur itu meyakini nek ono gerhana berarti begini dan sebagainya. Atau dalam bahasa kita sekarang yang sering kita lihat adalah meramal, ya, meramal. Kalau ada kejadian seperti ini nanti akan begini, ya. Itu kemudian sesuatu yang secara umum kemudian dianggap sebagai penyebab terjadinya kesialan. Itu tidak boleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa pelajaran yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, keutamaan kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika semua generasi manusia ditampakkan kepadanya. Jadi beliau adalah nabi dan rasul yang pengikutnya paling banyak. Dan nanti yang lebih dulu dihisab. Penampakan ini bisa terjadi dalam mimpi, sementara mimpi seorang nabi adalah benar. Atau bisa pula penampakan tersebut terjadi dalam keadaan terjaga di malam Isra atau lainnya. Dan Allah berhak memberikan keistimewaan kepada nabinya dengan apapun yang dikehendakinya. Maka termasuk salah satu cerita yang sering kita dengar dalam menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi adalah beliau diperlihatkan kaum-kaum para nabi sebelumnya. Yang kedua, penjelasan mengenai anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa umatnya merupakan umat yang paling banyak. Dan mudah-mudahan kita diakui, ya, sebagai umat beliau.
Jangan sampai kemudian gak dianggap. Susah. Yang ketiga, pelajaran adalah keutamaan berserah diri kepada Allah dan bersandar kepadanya dalam menolak bahaya atau manfaat. Dan segala sesuatu yang telah disediakan Allah untuk orang-orang yang bertawakal, yaitu berupa pahala dan ganjaran yang besar. Jadi dalam berserah diri kepada Allah dan bersandar kepadanya, kita harus totalitas. Tidak ada bahaya dan tidak ada manfaat kecuali atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu khawatir kemudian mencari-cari perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjelaskan tentang hukum jampi atau kita juga sering menyebutnya dengan ruqyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu dianjurkan selama ruqyah dilakukan dengan doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dan menjadikan Al-Quran sebagai ruqyah juga dibolehkan. Namun ada juga yang beranggapan bahwa ruqyah tidak boleh dilakukan jika cara ruqyah itu berupa jampi-jampi yang dipergunakan oleh orang jahiliyah, orang yang sesat dan para dukun, dan bertentangan dengan nilai-nilai keimanan yang sahih dan kesempurnaan tawakal. Jadi ruqyah yang boleh dilakukan adalah ruqyah yang berdasarkan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika berbicara tentang ruqyah, biasanya kita menyebutnya ada ruqyah syar'iyah dan ghairu syar'iyah. Nah, ruqyah syariah inilah yang dibolehkan, ada ayat, ada banyak tuntunan yang bisa kita lakukan untuk meruqyah dengan Al-Quran. Karena ada ayat yang menyebutkan bahwa Al-Quran ini adalah huwa sifaul linnas. Dia adalah obat bagi manusia. Yang kelima, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pesimisme dan menganggap sial adalah tindakan yang diharamkan. Sehingga kita tidak boleh pesimis, harus yakin, tawakal kepada Allah dalam segala hal. Mudah-mudahan beberapa ayat dan satu hadis ini tadi memberikan pencerahan kepada kita semuanya, bagaimana memposisikan keimanan dan keyakinan kita serta ketawakalan kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan keseharian kita. Karena contohnya para sahabat dalam peperangan sekalipun mereka menunjukkan keyakinan dan tawakal yang luar biasa. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menguatkan keimanan kita, memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita mampu menjaga iman dalam dada kita sampai akhir hayat kita, dan kemudian kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Terakhir, mari kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.